Saya komentar begini, ini ada mantan murid suruh dosennya mempelajari ini tadi. Ya, salah satu murid di Undip, yang kemudian juga Pak Hasim itu asisten saya. Jadi ini kok saya suruh mempelajari. Ini saya betulkan karena masih junior. Dimohon tidak pelajari, ya, berkas yang sudah dikirim tidak dipelajari, tapi dimohon untuk menjadi pertimbangan. Terima kasih, Prof. Baik, terus kemudian begini, DKPP itu kuasi peradilan etik ya, berarti ya. Benar. Oleh karena itu saya setuju, yang tidak bisa disampaikan adalah bagaimana situasi perkembangan yang ada di rapat permusyawaratan anggota, itu nggak bisa keluar memang, itu independensi. Ya, tapi kalau ada beberapa hal yang kita tanyakan, mestinya ini juga karena badan peradilan yang pengen untuk mengetahui semuanya, ya harus dibuka. Jadi batas-batasnya adalah apa yang berkembang dalam rapat permusyawaratan anggota DKPP itu nggak bisa. Misalnya itu tadi, ini yang selingkuh, ini yang minum keras siapa, ini nggak usah. Ya, tapi pokok-pokok yang dihasilkan bisa disampaikan kita secara terbuka. Dan ini untuk menjadi pelajaran bagi seluruh bangsa Indonesia karena mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat Indonesia di persidangan Mahkamah Konstitusi. Baik, yang pertama begini. Saya pengen mengetahui bagaimana ketaatan para penyelenggara. Tapi sebelumnya begini, kenapa DKPP dihadirkan ke mahkamah? Itu pemohon 1, nanti kita minta direspon ya. Pemohon 1 itu di dalam dalilnya mengatakan begini, lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dan intervensi kekuasaan dalam pencalonan paslon nomor 2. Itu. Jadi kenapa DKPP diundang ke sini? Karena itu. Jadi pemohon 1 itu mendalilkan lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan. Sedangkan pemohon 2 itu mendalilkan begini, ketidakefektifan dan keperpihakan penyelenggara pemilu. Di dalam salah satu uraiannya mengatakan ada kolaborasi antara ketiga lembaga yang hadir di sini. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini tiganya bermain untuk kepentingan bersama, yang nggak tahu untuk apa itu ya. Itu ada dalil itu. Sehingga DKPP dipanggil ke mahkamah untuk memberikan penjelasan. Persoalan yang harus dijawab pertama, bagaimana kepatuhan ketaatan adresat putusan DKPP. Ya, kemudian yang kedua, ini kembali ke atas, persoalan yang menyangkut pencalonan. Persoalan pencalonan itu sangat keras muncul dalam persidangan mahkamah sekarang ini. Ya, jadi berkenaan dengan KPU langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90 tanpa merubah PKPU, langsung diduga ada macam-macam hal yang terjadi pada waktu proses pencalonan sampai penetapan pencalonan. Itu mohon bisa disampaikan uraiannya di persidangan ini. Ya, kemudian yang berakhir pada amarnya, kemarin itu juga muncul di persidangan ini, amarnya yang pertama, memberi sanksi kepada seluruh anggota KPU dengan teguran tertulis, ya, teguran keras, gitu. Teguran keras, peringatan keras terakhir gitu ya. Nah ini terakhir, ya besok kalau ada pelanggaran lagi ya harus dibuang. Ya, jangan terus kerasnya keras terus, terakhir terus sampai enggak selesai itu ya kan itu. Nah itu ya. Jadi ada itu. Ini supaya bisa dijelaskan kepada kita.
Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan yang serius pada waktu pelaksanaan atau pencoblosan yang dilaporkan kepada DKPP? Dan kalau ada, putusannya bagaimana? Dan menyangkut berapa orang, kemudian bagaimana ketaatan dan bagaimana perbaikan-perbaikan dalam rangka itu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada persoalan-persoalan etika yang dilaporkan pada waktu penghitungan suara sampai ke rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS, di tingkat PPK, sampai di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Itu ada enggak? Ada. Adanya belum kita. Ya. Sehingga kita semua bisa mencermati, karena memang ini adalah dalil dari para pemohon. Jadi mahkamah tidak mengada-ada, ingin membuka sesuatu yang tidak perlu, tapi mahkamah karena ini berkepentingan menjawab dalil-dalil dari permohonan. Tadi yang dua tadi, lemahnya atau tidak berfungsinya atau independensi dari lembaga penyelenggara pemilu itu kan tiga-tiganya, KPU, Bawaslu, dan DKPP penyelenggara pemilu. Ini supaya direspon dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kira itu dulu Prof. Saldi. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.